Video ini merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi buat kalian yang kebetulan nonton video ini di YouTube, saran saya adalah dibaca dulu artikelnya, karena di video ini kita akan langsung nonton contoh penggunaan dari frasakata pull some strings. Dan di sini saya nggak lagi menjelaskan arti dari pull some strings, karena udah saya jelaskan di artikel yang ada di blog saya. Jadi yang buat kalian yang belum baca artikelnya, dibaca dulu. Link menuju ke artikelnya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Sementara buat kalian yang nonton video ini karena memang lagi baca artikelnya, silakan dilanjut nonton videonya. Kalau begitu yuk langsung aja kita lihat ke layarnya. Nah ini artikelnya ya, nanti link menuju artikelnya saya berikan di kotak deskripsi. Dan sekarang kita akan langsung nonton cuplikan adegan yang saya ambil dari film The Good Wife. Ini The Good Wife, kalian bisa nonton di Prime Video kalau nggak salah ya. Waktu itu saya nontonnya lupa deh dari mana gitu. Nah kita akan nonton cuplikannya, terus kemudian kita akan membahas kosakata yang diucapkan di cuplikan adegan, cuplikan film tersebut ya. Kita akan lihat yuk, kita lihat ini. Oke, jadi di sini ada 3 orang, ada Joyce, ada Kalinda, ada Alicia. Ini Kalinda, ini Alicia. Mereka ini pengacara, si Alicia ini pengacara. Ini kalau Kalinda saya lupa kalau nggak salah dia ngebantuin, tapi masih ada hubungannya juga di law firm juga gitu. Oke, terus mereka nyari informasi berhubungan dengan kasus mereka, terus mereka nyamperin si Joyce ini. Oke, terus kita tonton. Those are lies. Those are lies. Those itu bentuk plural ya dari that. Kalau that is my book, itu adalah buku saya. Tapi kalau those, dia nggak pakai those is, tapi those are. Those are my books. Pakai s karena banyak. Ini satu. Itu adalah buku saya gitu. Sementara kalau those itu, tapi itunya tuh banyak gitu. Bukunya ada banyak gitu. Itu mengacu itu adalah buku-buku saya gitu, kayak gitu. Jadi those itu bentuk pluralnya dari that gitu. Those are my books. Those, makanya di situ ini kalau diterjemahkan itu bohong bisa juga, tapi karena kebohongannya banyak, kata-katanya itu yang diucapkannya itu semua tuh bohong. Makanya kemudian saya terjemahkan jadi itu semua bohong gitu. Those are lies. Lies itu bohong, kebohongan gitu. Itu semua bohong. Then tell us who Judith had a relationship with. Oke, terus kemudian Kalinda bilang, then tell us who Judith had a relationship with. Then lalu gitu. Tapi di sini konteksnya saya terjemahkan jadi kalau gitu. Lalu tell us, beritahu kami, who, siapa, Judith had a relationship with, mempunyai hubungan dengan gitu. Mempunyai hubungan dengan. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dirapiin terjemahnya menjadi kalau gitu ceritain ke kami, Judith punya hubungan sama siapa. Terus kemudian si Joyce bilang lagi, She was trying to save her husband. she was trying to save her husband. She itu dia untuk cewek. Was trying, berusaha, to save. Save itu artinya bisa banyak, bisa menyimpan. Tapi di sini bisa selamat gitu loh. Ya, tapi di sini adalah menyelamatkan her husband, suaminya gitu. Dia berusaha nyelamatin suaminya. Terus kemudian si Alicia bilang, Save him how? Save him how? Save him how? How itu bagaimana? Selamatkan dia bagaimana gitu. Nyelamatin suaminya, gimana caranya gitu. Itu terjemahkannya, saya buat jadi 2 kalimat nih, nyelamatin suaminya, gimana caranya gitu. Save him how, tapi kalau bahasa Inggris cuman save him how gitu. Nyelamatin gimana caranya kalau mau dibuat 1 kalimat begitu, tapi lebih enak saya terjemahkan jadi gitu. Nyelamatin suaminya, gimana caranya gitu. The CEO of their unit. The CEO of their unit. CEO itu singkatan dari commanding officer. Commanding officer. Commanding officer. Kalau di militer ya, jadi komandan unit lah. The CEO of their unit, the commanding officer of their unit. Gautier.
Komandan unit mereka, Gautier itu nama komandannya. He said he could pull some strings, keep Randall off the deployment list. He said he could pull, dia bisa menarik some strings, beberapa tali. Itu kalau diterjemahkan kata per kata seperti itu ya. Tapi kan di artikelnya sudah saya jelaskan ya, maksudnya pull some string itu menggunakan koneksi, menggunakan kekuatan, memanfaatkan itu untuk menyelamatkan seseorang, kayak gitulah kurang lebih. Kalian baca artikelnya karena di situ sejelas detailnya. Keep Randall, menjaga Randall off, di luar, of the deployment. Deployment itu penugasan atau penempatan. List itu daftar. Keep Randall off, menjaga Randall ada di luar dari daftar penugasan. Jadi kalau saya terjemahkan saya rapikan terjemahannya menjadi, dia bilang kalau dia kenal beberapa orang penting yang bisa dia manfaatin. Nah, jadi pull some string itu di sini adalah memanfaatkan orang penting untuk ini ngebuat si Randall nggak jadi masuk di dalam daftar pasukan yang bakalan ditugasin. Jadi tadinya si Randall mau ditugasin kemana gitu, tapi karena mungkin ditugasin kemana tuh berbahaya atau gimana, terus istrinya khawatir ntar kenapa suaminya, ya udahlah jangan kesana deh, ntar kamu terjadi peperangan di sana, kamu meninggal di sana, bisa jadi kayak gitu kan. Terus dia nggak mau kayak gitu. Makanya terus kemudian dia kenal beberapa orang penting yang bisa dia manfaatin, makanya dia manfaatin mungkin komandan yang tertingginya segala macam lah, supaya ngebuat Randall nggak jadi dimasukin di daftar pasukan yang bakalan tugasin itu. Terus kemudian dia bilang lagi, But there was a price for it. But there was, tapi there was a price, ada sebuah harga for it, untuk hal tersebut gitu. Namun untuk itu ada harga yang harus dibayar. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi pull some strings di sini kelihatan nggak? Jadi memanfaatkan, menggunakan koneksi orang-orang penting sehingga dia bisa akhirnya nyelamatin si suaminya itu tadi. Itu tadi konteks pull some strings di cuplikan adegan ini adalah seperti itu. Oke, udah habis nih. Oke, nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi dengan kita nonton contoh-contoh penggunaannya, kalian akan langsung lihat sendiri seperti apa sih gitu penggunaannya. Karena nanti bisa lagi artinya beda-beda. Ketika kalian sudah masuk ke terjemahan, nanti kalian sebenarnya terjemahannya bebas asalkan maksudnya ke sana gitu. Jadi kata-katanya nggak harus terlalu formal atau terlalu baku, tinggal nanti disesuaikan aja konteksnya, formal atau informal gitu, atau nyantai percakapan sehari-hari gitu, sehingga kata-katanya juga bisa disesuaikan dengan situasinya gitu.